Bab 8. Geopolitik bercampur dengan minyak dan air. Jika Anda mengelilingi galeri-galeri Metropolitan Museum di New York, Anda akan menemukan sebuah ruangan di mana tersimpan meja Louis XV. Ruangan tersebut dihiasi dengan ornamen gaya Prancis abad ke-18, lengkap dengan nuansa Asia. Mangkuk-mangkuk porselen biru putih dari Cina menghiasi perapian, dan meja tulis yang dipergunakan oleh Raja di Versailles sejak tahun 1759 itu penuh lukisan pagoda. Dekorasi ini lazim di kalangan kerajaan sebagai akibat dari perdagangan global yang amat ramai dari abad ke-16 sampai abad ke-19. Eropa telah mengembangkan selera akan desain Asia. Dari India, Eropa mengimpor tekstil beserta kotak-kotak dan mebel kayu bertatahkan gading. Desain-desain Cina menginspirasi imitasi-imitasinya di seluruh benua Eropa. Pada tahun 1664 saja, VOC mengimpor 45.000 buah porselen biru putih dari Cina. Piring-piring itu semula dibawa sebagai pemberat kapal yang membawa teh ke Eropa, tetapi ternyata begitu populer sehingga dikenal dengan sebutan Cina. Setelah terjadi kekosongan selama 1 abad, India dan Cina kembali bergerak ke arah keseimbangan sejarah mereka dalam ekonomi global dan mengakibatkan timbulnya pergeseran besar dalam ekonomi juga dalam geopolitik. Tampaknya tidak mungkin bahwa 250 tahun lagi, barang-barang buatan Cina yang dijual di Walmart sekarang akan masuk ke dalam museum, tetapi begitu dominannya barang-barang buatan Cina di rak-rak toko Amerika adalah bukti bahwa perdagangan dunia yang sesungguhnya telah bangkit kembali. Ekspor jasa India memang tidak semencolok itu, tetapi India juga jelas telah kembali kepada peran pentingnya pada masa lalu. Kedua negara ini berada dalam perjalanan untuk mendapatkan kembali tempat yang menjadi hak mereka dalam ekonomi dunia, ujar Perdana Menteri India, Manmohan Singh, pada 2006. Pada tahun 1600, India dan Cina bersama-sama bertanggung jawab atas lebih dari separuh hasil ekonomi di dunia, mengirimkan segala sesuatu mulai dari sutra, porselen, teh, perabot, rempah-rempah, dan kertas dinding, penemuan Cina, lewat darat melalui jalan sutra atau menggunakan kapal pada jalur rempah. Sampai akhir abad ke-19, Cina dan India masih merupakan dua raksasa ekonomi dunia, menurut Amos Madison, sejarawan ekonomi yang terkemuka. Tetapi proteksionisme dan perang dunia menghalangi mereka, kemudian India dan Cina menutup diri dari dunia, dan hingga 2003 India dan Cina bersama-sama hanya menghasilkan 20% ekonomi global, padahal jumlah penduduknya amat besar. Jika dipandang dengan horizon waktu per abad, abad ke-20 hanyalah penyimpangan sejarah bagi kedua raksasa ekonomi ini. Ekonomi Cina akan tumbuh kembali lebih besar daripada Amerika Serikat yang sudah berkuasa lama pada tahun 2030. Ketika itu India akan menjadi raksasa ekonomi terbesar ketiga menurut prediksi Madison. Pada 2030, India bersama Cina akan menghasilkan 28% produk ekonomi dunia, naik dari 18% pada 2001. Meskipun orang Amerika akan tetap jauh lebih kaya per orang, ekonomi Amerika Serikat pada 2030 akan menurun secara relatif dari 21% dari ekonomi global menjadi 18%. Tetapi ketika India dan Cina bergabung kembali dalam ekonomi global, 3 isu besar, di samping pekerjaan, muncul ke permukaan. Pertama, ketika dua bangsa raksasa ini melewati revolusi industri, hasrat mereka terhadap sumber daya alam meroket. Permintaan baru itu membawa kepada harga-harga dunia yang semakin meninggi. Kehausan mereka yang meningkat akan minyak, beserta kekuatan ekonomi yang baru, menyebabkan pergeseran persekutuan politik di seluruh dunia. Lagi pula, setelah kedua bangsa itu lebih kaya dan memiliki teknologi baru, keduanya memodernisasi militer mereka, menyebabkan pergeseran yang kuat dalam geopolitik yang belum pernah terjadi sejak akhir Perang Dingin. Akhirnya, ketika India dan Cina melakukan industrialisasi,
polusi mereka yang sudah mengerikan akan semakin memburuk. Akibatnya adalah udara dan air yang menghitam bagi mereka, juga bahaya terhadap lingkungan dunia. Menguras sumber daya alam dari pesawat terbang yang meluncur di atas negara bagian Jharkhand di timur laut India, gajah, harimau, monyet, dan macan kumbang liar di bukit-bukit dan hutan-hutan di bawahnya tidak mungkin terlihat di tengah-tengah tanaman padi yang menghijau dan perkebunan di mana tumbuh pohon-pohon jambu mete. Tetapi apa yang ada di bawah tanahnya secara menyambungkan dengan kuat daerah belantara terpencil ini dengan ekonomi global dan menghubungkan hutan dengan kota, biji besi, yang vital untuk membuat baja yang amat diperlukan dalam produksi mobil, gedung pencakar langit, dan kereta api. India merupakan salah satu negara yang memiliki kandungan biji besi terbesar di dunia, dan jumlah terbesar terdapat dekat kota Noamundi, hanya 128 km dari tempat Tata membangun pabrik baja India yang pertama dalam gerakan bersejarahnya untuk membantu India mencapai swasembada. Untuk menambang biji besi, Tata Steel membawa 42 ton bahan peledak melalui lubang yang dibor di bukit-bukit pertambangan besi Noamundi. Setiap ledakan menjatuhkan setumpuk reruntuhan seperti berdebu yang terdiri dari 300.000 ton biji besi. Beberapa dump truck kuning yang sangat besar penuh dengan debu merah pulang pergi di atas jalan-jalan kotor yang melintasi pertambangan, yang terlihat seperti petak tanah merah raksasa yang dipahat di atas lereng bukit. Dari puncak lubang yang terus diperdalam yang diledakkan di dalam tanah, truk-truk pertambangan yang sangat besar tampak mirip dengan mainan anak-anak membawa keluar muatan demi muatan bongkahan-bongkahan batu yang kaya dengan biji besi yang terlepas akibat ledakan. Permintaan global akan baja membumbung tinggi pada tahun-tahun terakhir ini, didorong oleh gerakan Cina untuk membangun infrastruktur dan gedung pencakar langit dan kegemaran baru Cina dan India terhadap mobil. Pertumbuhan ekonomi yang bergerak dengan cepat di India dan Cina secara dramatis telah meningkatkan kebutuhan akan biji besi yang diperlukan untuk membuat baja, sehingga menyebabkan pertambangan bekerja 24 jam sehari, menghasilkan 6 kereta api bermuatan biji besi setiap hari untuk Tata dan pelanggannya di seluruh dunia. Produksi yang membabi buta di pertambangan terpencil tidak hanya terjadi di India, tetapi semangat bekerja 24 jam yang sama terjadi juga di pertambangan dan sumur minyak di seluruh dunia, untuk memperoleh berbagai sumber daya alam, mulai dari besi sampai minyak, batu bara sampai gas. Pengaruh kenaikan permintaan di seluruh dunia yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi di India dan Cina juga terasa di kota-kota yang tidak begitu dikenal di Amerika Serikat. Yin dan yang dari kebangkitan India dan Cina dapat dilihat secara dramatis sejauh separuh dunia di barat daya Wyoming. Hampir setiap hari, langit biru yang cerah terentang di atas rimbunan pohon sagebrus sampai ke ufuk. Tidak terlihat di bawah tumbuh-tumbuhan itu terdapat kolam gas alam yang dalam yang disebut ladang Jonah. Berbagai perusahaan telah mengebor ratusan sumur gas alam yang baru di daerah itu ketika harganya meroket dan akibatnya bermacam-macam. Asap dari nyala gas mengalir ke dalam udara bersih, tingkat pengangguran daerah telah turun menjadi 1,7%, dan para pekerja tambang alih-alih koboi dan orang-orang yang melakukan hiking lalu lalang di jalan-jalan Pine Valley, Wyoming. 2 jam berkendaraan sampai di Green River, Wyoming ceritanya benar-benar berbeda, sekali lagi disebabkan oleh apa yang terjadi di tempat lain sejauh separuh dunia. Daerah Wyoming memiliki kandungan mineral yang disebut trona terbesar di dunia, yang diproses menjadi bahan kimia yang disebut abu soda, komponen penting pembuat kaca, bahan-bahan kimia tertentu, deterjen, dan kertas. Pertambangan trona menyokong perekonomian kota itu, sebagaimana telah dilakukan selama beberapa dekade. Tetapi, setelah ekonomi Cina mulai booming, kota itu semakin banyak mengimpor trona. Kemudian Cina berpacu memproduksi trona sintetis dan mulai mengekspor apa yang tidak mereka gunakan di dalam negeri, melampaui Amerika Serikat, terutama Wyoming sebagai produsen abu soda terkemuka dunia pada tahun 2003, ketika harga dunia terjun dari $77 per ton tahun 1997 menjadi $60 pada tahun 2005. Dengan adanya pasokan baru dari Cina,
Lebih dari 800 orang buruh tambang Wyoming kehilangan pekerjaan, yang memberikan pengaruh besar kepada Green River, sebuah kota berpenduduk 12.000 orang. Ketika Cina dan India belajar mengemudi, orang-orang Barat takut kehilangan pekerjaan setelah Cina dan India naik, tetapi unsur yang paling mengganggu dari revolusi industri mereka adalah kebutuhan mereka yang membumbung tinggi akan energi. Peningkatan konsumsi sumber daya alam di Asia memiliki arti penting disebabkan oleh jumlah orang yang terlibat. Ada 600 juta orang gabungan Amerika dan Eropa, tetapi lebih dan 1 miliar orang Cina dan 1 miliar orang India. Konsumsi minyak India meningkat 2 kali lipat sejak 1992, dan Cina menjadi 2 kali lipat sejak 1994. Cina telah mengkonsumsi lebih banyak batu bara dan baja daripada negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat. Tuntutan kebutuhan telah menaikkan harga dunia secara dramatis untuk berbagai komoditas, dari aluminium sampai minyak sampai seng. Ketika India dan Cina berlomba kembali kepada peran penting mereka yang lama dalam ekonomi global, kesuksesan ekonomi, mereka tidak hanya menciptakan dan menghilangkan pekerjaan di seluruh dunia, mereka juga mempengaruhi alam dunia. Lihat saja minyak. Kita yakin bahwa konsumen minyak terbesar di dunia sampai sejauh ini tetap Amerika Serikat. Negara itu menggunakan 20,6 juta barel minyak setiap hari, sementara Cina yang nomor 2, meskipun dengan penduduk lebih dari 1 miliar, menggunakan 6,9 juta barel setiap hari. India menggunakan hampir sama dengan Jerman 2,6 juta barel sehari. Per kapita, orang Amerika sekarang ini menggunakan minyak 13 kali lebih banyak daripada orang Cina dan 26 kali lebih banyak daripada orang India. Namun, ketika pendapatan orang India dan Cina meningkat, orang Asia membeli lebih banyak mobil dan karena itu mengkonsumsi lebih banyak bensin, dan dengan demikian menaikkan harga di seluruh dunia. Pada 2005, Cina melampaui Jepang untuk menjadi pasar mobil kedua terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat yang gila mobil. Orang Amerika membeli 16,9 juta mobil dan MiG baru pada 2005. Orang Cina membeli 3,97 juta, dan orang Jepang 3,93 juta. Penjualan mobil di India melompat 69% dibandingkan 4 tahun sebelumnya mencapai 1,1 juta. Satu alasan, meskipun tentu bukan satu-satunya, mengapa harga minyak dunia sering naik adalah karena orang India dan orang Cina sedang belajar mengemudi. Alasan lainnya adalah bahwa kedua negara ini menyinari rumah-rumah dan pabrik-pabrik baru dengan fasilitas listrik yang menggunakan minyak bumi. Jika India dan Cina menggunakan minyak per orang sebanyak yang kini dilakukan di Jepang, dan Jepang dianggap sebuah model konservasi energi, kedua bangsa itu akan menggunakan lebih banyak minyak daripada yang akhir-akhir ini dijual di seluruh dunia setiap tahun, menurut World Watch Institute. Cina baru-baru ini mengimpor 3 juta barel sehari, tetapi itu akan naik sampai ke tingkat Amerika sekarang, 10 juta barel sehari, pada tahun 2020. Jika kedua negara ini menggunakan minyak sebanyak Amerika Serikat, minyak yang ada tidak akan bisa mencukupi kebutuhan dunia. Permintaan di seluruh dunia tidak mungkin akan menurun dengan segera, dan itu berarti harga juga tidak mungkin akan turun terlalu jauh. India dan Cina bukanlah pihak satu-satunya yang salah. Meskipun Amerika rewel terhadap kehausan akan minyak yang meningkat di India dan Cina, Amerika Serikat tidak hanya menelan jauh lebih banyak daripada negara-negara lain, tetapi tuntutan kebutuhannya akan minyak juga meningkat dengan cepat. Oleh karena itu, bagian dari penyebab melonjaknya harga minyak dapat ditelusuri sampai kepada konsumsi Amerika yang semakin tinggi. Antara 1980 dan 2005, Cina menambah penggunaan minyaknya sebesar 5,1 juta barel, tetapi Amerika Serikat meningkatkan penggunaannya dengan 3,6 juta barel. Perlombaan untuk mendapatkan sumber-sumber daya alam, khususnya minyak, dapat membuat negara-negara berselisih. Hal ini akan menimbulkan perubahan politik yang menggoncangkan ketika pertumbuhan ekonomi yang memanas di India dan Cina mendorong
kedua bangsa itu kembali kepada peranan mamot mereka yang bersejarah dalam bidang ekonomi. Penyeimbangan kembali kekuatan politik global berarti bahwa keduanya juga sedang mengambil tempat mereka yang semestinya di meja diplomasi internasional dan menandai era baru pasca Perang Dingin, era yang telah bergerak dengan meyakinkan melampaui perang ideologi komunisme melawan kapitalisme. Kebangkitan dua raksasa Asia ini terjadi pada masa yang sudah bergolak. Dalam beberapa tahun saja, dunia telah melihat tidak hanya akhir dari pengurangan ketegangan Perang Dingin dan pemisahan antara Timur dan Barat yang telah berlangsung beberapa dekade. Dunia juga mengalami munculnya ancaman yang mematikan dari para teroris tanpa kewarganegaraan. Dunia telah menyaksikan keretakan antara Eropa dan Amerika Serikat, sebagian besar berasal dari tindakan Amerika setelah serangan teror 11 September, khususnya selama Perang Irak. Dengan adanya harga minyak yang tinggi, negara-negara yang kaya minyak mulai dari Rusia sampai Venezuela sampai Iran telah mempertegas kembali kekuatan politik dan militer mereka. Dan ketika para fundamentals agama meningkatkan kekuatan mereka baik di Amerika Serikat maupun di negara-negara Muslim, dunia menyaksikan munculnya pertentangan antara keyakinan-keyakinan agama yang kaku dan kemunduran politik sekuler di Amerika Serikat dan Timur Tengah. Perbedaan pandangan yang muncul bersamaan dengan pergeseran kekuatan geopolitik ini membuat PBB hampir impoten dalam memecahkan perselisihan yang mendesak karena tidak adanya konsensus, justru pada saat semakin banyak perselisihan antar negara. Hal ini membuat awal abad ke-21 menjadi salah satu dekade yang paling tidak stabil dalam beberapa dekade ini. Di tengah-tengah latar belakang pergeseran arah politik, India dan Cina terlibat dalam perlombaan mati-matian untuk memperoleh sumber alam yang mereka perlukan agar terus tumbuh dan mendorong agenda politik luar negeri mereka. Kedua negara itu melakukan tawar-menawar ke seluruh dunia untuk membeli minyak, gas alam, dan bahkan reaktor nuklir. India, yang kebutuhan minyaknya dipenuhi oleh Uni Soviet sebelum berakhirnya Perang Dingin, dan krisis keuangan India tahun 1991 telah mengadakan pembicaraan mengenai pengadaan minyak dengan Iran dan Venezuela, dan bahkan telah mengusulkan pengadaan pipa gas alam yang melintasi musuh utamanya, Pakistan, untuk membangun cadangan minyaknya dan untuk menjamin masuknya minyak pada masa yang akan datang. Perusahaan minyak Cina yang dikendalikan oleh pemerintah menghabiskan lebih dari 150 triliun rupiah antara tahun 2000 sampai dengan 2005 untuk membeli saham pada 100 perusahaan minyak asing dan hak eksplorasi di ladang-ladang minyak luar negeri, dengan tekun melakukan pendekatan kepada pemerintah Amerika Selatan, Afrika, dan Timur Tengah. Dan keduanya baik India maupun Cina telah berbicara dengan Amerika Serikat tentang pembelian teknologi pembangkit tenaga nuklir sipil sehingga mereka dapat memproduksi listrik dengan polusi rendah. Diskusi tersebut tidak mungkin dilakukan ketika Cina masih menjadi musuh Amerika dalam Perang Dingin dan sampai saat-saat terakhir tak terpikirkan oleh India. Setelah uji coba senjata nuklir yang bertentangan dengan pengawasan proliferasi internasional, yang paling menyusahkan bagi negara-negara lain di dunia, baik India maupun Cina telah melakukan hubungan dengan negara-negara paria, dari Sudan sampai Iran sampai Myanmar, untuk mengamankan persediaan minyak dan sumber alam lain yang sangat mereka perlukan, untuk menjamin pertumbuhan. Akibatnya, kebijakan luar negeri India dan Cina semakin ditentukan oleh kebutuhan energi. Dorongan ini telah menyebabkan mereka mau berdamai dengan musuh-musuh lamanya dan yang lebih mengkhawatirkan, untuk menyenangkan bangsa-bangsa yang dipimpin oleh orang kejam atau keadaannya buruk. Cina sering sekali meletakkan kepentingan untuk mengamankan persediaan energinya melebihi perhatiannya kepada yang lain. Perhatikan Iran. Cina telah banyak membeli minyak dari Iran, 13% pada 2003. Tetapi pada 2004, Sinopec milik pemerintah Cina menandatangani kesepakatan 70 miliar dolar untuk 30 tahun pembelian liquefied natural gas, liter NG, dari Iran dan telah membangun ladang minyak di sana, menjadikan total kesepakatan Cina untuk membeli minyak Iran hampir 100 miliar dolar. 2 tahun kemudian, Iran berada di tengah-tengah penolakan nuklir oleh Barat, yang menuduh Teheran menyimpang dari persetujuan non-proliferasi nuklir.
Cina sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB awalnya bergabung dengan Rusia guna mencegah PBB mempertimbangkan pemberian sanksi terhadap Iran. Kemudian, setelah dilakukan diplomasi di belakang layar, Cina setuju bergabung dengan Barat untuk memberikan sanksi terbatas kepada Iran. Mengingat keraguan Rusia dan Cina untuk mendukung pelaksanaan sanksi, Cina yang haus minyak akhirnya terbukti ikut bertanggung jawab menjadikan Iran sebagai negara nuklir. Cina telah turut memberikan fasilitas terhadap genosida di Darfur, Sudan. 60% minyak Sudan diekspor ke Cina, keuntungannya turut membantu membiayai teror Sudan. Cina bersama-sama dengan Rusia tidak hampa menghalangi setiap tindakan PBB untuk menghentikan pembantaian yang telah membunuh 300.000 orang Sudan, tetapi juga telah membangun pabrik senjata di Sudan dan menjual senjata, granat berpeluncur roket, tank, helikopter, dan amunisi kepada negara yang sudah dikoyak-koyak perang itu. Pembelian minyak oleh Cina telah mendanai penjarahan Sudan atas Darfur. AK-47 buatan Cina adalah senjata utama yang dipergunakan untuk membantai ratusan ribu orang di Darfur selama ini, dan Cina melindungi Sudan di Dewan Keamanan PBB, tuduh kolumnis New York Times Nicholas D. Kristof. Para pemimpin Cina telah bergegas di seluruh Afrika melakukan kerjasama dengan Nigeria, Angola, bahkan Gini Katulistiwa. Memang, Angola adalah pemasok minyak terbesar ke Cina selama paruh pertama tahun 2006, diikuti Arab Saudi, Iran, dan Rusia. Pada November 2006, Cina menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi yang membawa para pemimpin dari 48 negara Afrika ke Beijing, di mana mereka memproklamasikan kemitraan strategis baru, menandatangani transaksi perdagangan senilai 1,9 miliar dolar, dan memperoleh 5 miliar dolar dalam bentuk bantuan Cina. Pada Februari 2007, Presiden Cina Hu Jintao mengunjungi 8 negara Afrika, menawarkan bantuan pembangunan dan mempererat persahabatan. Cina juga dengan agresif mengadakan pendekatan kepada negara-negara Amerika Latin dan membangun lingkungan pengaruh di belahan dunia lain. Walaupun sering diabaikan, perdagangan antara Cina dan Amerika Latin telah tumbuh dari $200 juta setahun pada 1975 menjadi $400 miliar setahun pada tahun 2004, ketika Cina menggebu-gebu untuk mengimpor sumber alam dan makanan. Venezuela yang anti-Amerika menjual minyak kepada Cina. Argentina mengirim 9% dari total ekspornya ke Cina. Chile, penghasil tembaga terbesar di dunia, memasok 1/5 impor tembaga Cina. Brasil menjual kedelai dan kopi ke Cina, dan Cina menjanjikan investasi sebesar $100 miliar di Brasil selama 1 dekade. Memang, sepertiga impor makanan Cina datang dari Amerika Latin, terutama kedelai. Perubahan ini membuat perdagangan kedelai mencapai simetri sejarah. Pada tahun 1930-an seorang warga Brasil, teman Kaisar Cina terakhir, Puyi, minta dikirimi kedelai, bahan dasar makanan orang Manchuria. Kedelai itu dengan cepat sampai ke Duta Besar Brasil di Tokyo, yang memasukkan kedelai itu ke dalam kantung diplomatik ke Rio de Janeiro. Kedelai yang pada masa itu tidak dikenal di Brasil, kini menjadi ekspor terbesar Brasil. Sekarang tahu Cina datang dari belahan dunia yang lain, demikian juga minyak, tembaga, dan komoditas lain yang sangat diperlukan bangsa tersebut. India juga meletakkan kebutuhan energinya pada urutan pertama, tetapi mencarinya lebih dekat. Baik India maupun Cina telah mengadakan ikatan kerjasama dengan Myanmar, dahulu Burma, negara yang menyelip di antara India di sebelah barat dan Cina di sebelah timur. Myanmar telah menjadi negara paria sejak militer mengambil tindakan keras pada 1988 kepada gerakan pro-demokrasi, yang melakukan penahanan rumah dalam jangka waktu yang lama terhadap pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi, anak perempuan pemimpin kemerdekaan Burma yang bermartabat, keras kepala, dan sangat berani. Pada 1989, Suu Kyi memimpin sekelompok aktivis demokrasi berkeliling ke desa-desa sementara barisan tentara berlutut dan membidik senjata otomatis ke arah dia, memerintahkan dia untuk berhenti. Dia terus berjalan, walk on,
mengilhami lagu U2, Walk On. Tahun berikutnya, Suu Kyi memimpin partai pro-demokrasinya dengan kemenangan besar dalam pemilihan umum Burma, yang tidak diakui pemerintah militer negara itu. Ketika Suu Kyi memenangkan hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1991, dia berada dalam tahanan rumah di negara yang telah dibantu oleh ayahnya untuk merdeka dari Inggris. 2 orang anak laki-lakinya menerima hadiah itu atas nama ibunya. Mereka dibesarkan di Inggris oleh ayah mereka sejak Suu Kyi ditahan. Suu Kyi tetap berada dalam penjagaan di Burma, karena tahu bahwa jika dia meninggalkan negaranya, dia tidak akan diizinkan untuk kembali lagi. Beijing tentu saja akan memenjarakan dia juga jika dia mendorong demokrasi di Cina, tetapi India pernah menjadi pendukung vokal Suu Kyi yang pernah tinggal di India ketika remaja, kemudian kembali ke India ketika mahasiswa dengan keluarganya. Presiden India, A.R.J. Abdul Kalam, pemimpin negara demokrasi terbesar di dunia, mengunjungi Myanmar pada Maret 2006, tetapi dia tidak menemui sang pemimpin demokrasi yang ditahan, yang dengan sabar melakukan protes tanpa kekerasan mengikuti langkah-langkah Mahatma Gandhi dari India. Kunjungannya dilakukan beberapa minggu setelah Beijing menyambut kedatangan Perdana Menteri Myanmar, Su Win, ke Cina, di mana Su Win bertemu dengan Presiden Hu Jintao dan Perdana Menteri Wen Jiabao. Cina menjalin kerjasama militer dengan Burma, khususnya dengan Angkatan Laut Burma, dan kedua negara itu mencapai kesepakatan untuk membeli gas alam dari Burma. Tentu saja, India dan Cina sama sekali bukan negara pertama yang meletakkan kepentingan ekonomi mereka di atas kepentingan diplomatik dan hak asasi manusia. Orang-orang Amerika yang suka melakukan kritik kepada bangsa-bangsa Asia dapat mempertimbangkan keputusan Presiden George Bush pada 2006 untuk memberikan bahan bakar nuklir dan teknologinya untuk keperluan sipil kepada India. Para diplomat terkejut karena dia mengabaikan tradisi lama yang melarang negara pemilik tenaga nuklir untuk memberikan teknologi nuklir kepada negara-negara yang menolak Fakta Non-Proliferasi Nuklir. Baru 8 tahun sebelumnya, Washington menjatuhkan sanksi kepada India untuk mengembangkan dan mencoba senjata nuklir. Para kritikus mengatakan politik Presiden Bush mengenai India membuat Amerika tidak konsisten dalam menuntut Korea Utara dan Iran agar menghentikan produksi bahan bakar nuklir. Lobi bisnis Amerika yang sangat kuat tak mungkin memprotes langkah Presiden Bush, karena hubungan yang semakin dekat berarti bahwa perusahaan-perusahaan Amerika pada akhirnya akan melakukan penjualan teknologi nuklir kepada India senilai miliaran dolar, bersama dengan pesawat-pesawat jet pemburu dan peralatan lainnya. Dan pada 1989, ketika pemerintah Cina memerintahkan untuk melakukan tindakan keras terhadap para pendukung mahasiswa demokrasi, membatalkan protes di lapangan Tiananmen dan di seluruh negara itu, Cina menjadi negara paria di dunia. Tetapi tak lama kemudian Washington berhenti memprotes pembunuhan orang-orang yang tak berdosa itu, para penganjur demokrasi yang tidak berdosa, tidak kurang dari itu, sehingga bisnis Amerika dapat menjadi di antara yang pertama yang menjual kepada 1 miliar orang Cina pada awal tahun 1990-an. Setelah kengerian pembunuhan besar-besaran di lapangan Tiananmen, Amerika Serikat memberikan argumentasi bahwa melibatkan Cina dalam perdagangan akan mendorong Cina akhirnya meninggalkan otoritarianisme beralih ke demokrasi sebagaimana ia berpindah dari komunisme kepada kapitalisme, suatu asumsi yang terbukti keliru. Dipandang dari luar negeri, Amerika menunjukkan ketidakkonsistenan yang mengherankan, mengkonsumsi minyak lebih banyak daripada negara-negara lain sambil mengeluh tentang konsumsi yang meningkat di Cina dan India, mendorong perdagangan bebas seraya menggerutu tentang kehilangan pekerjaan, dan, tentu saja, mengutuk pelanggaran HAM di Cina bahkan seraya menentang PBB dengan menahan tersangka teror tanpa pengadilan selama bertahun-tahun di penjara lepas pantai di Teluk Guantanamo. Amerika mengeluh tentang pembangunan persenjataan, namun sejauh ini mempunyai tentara yang paling kuat di dunia, dengan pembiayaan militer yang lebih besar daripada semua negara digabungkan. Lebih dari itu, sementara Amerika Serikat heran mengapa Cina dan India membangun militer mereka, Amerika Serikatlah yang telah bertindak sebagai agresor militer yang oportunis di dunia, terutama di Irak,
Sejak serangan teroris 11 September, seolah-olah tidak menyadari fakta bahwa tindakannya sendiri menakutkan negara lain di dunia. Karena Amerika telah bertindak sebagai penyerbu yang tidak bertanggung jawab di Irak, merusak stabilitas di Timur Tengah, dan mengasingkan sekutu lamanya, seperti Eropa dan Korea. Dengan melukai kewenangan moralnya sendiri, Amerika Serikat kehilangan sebagian pengaruh diplomatiknya. Ini terjadi pada saat India dan Cina muncul kembali di panggung dunia, menegangkan otot-otot ekonomi dan militer. Awal abad ke-21 bisa menandai waktu ketika kekuasaan Amerika sebagai adidaya tunggal segera setelah era pasca Perang Dingin mulai turun secara perlahan sehingga dalam beberapa dekade dari sekarang, akan muncul dunia dengan 3 kekuatan, Amerika Serikat, India, dan Cina. Kebangkitan damai, Cina. Hal itu sulit untuk dibayangkan pada generasi yang lalu, ketika India belum memulai reformasi ekonominya, dan Cina berjuang untuk membawa sebuah bangsa petani yang lapar ke dalam masa modern. Bahkan, ketika Cina memulai reformasi, Deng Xiaoping meletakkan militer pada urutan terakhir dalam daftar modernisasi. Dia mengejutkan para pemimpin Cina dan dunia pada 4 Juni 1985 ketika dia berpidato di depan Komisi Militer Pusat Cina yang kuat. Dia duduk di depan para jenderal dengan jas mau abu-abu mudanya. Dia mengangkat telunjuknya untuk menekankan dan mendiktekan arah Cina. Kita bertekad untuk mengurangi tentara pembebasan rakyat sebanyak 1 juta orang, kata Deng kepada para pemimpin militer negerinya. Partai, pemerintah, tentara, dan rakyat semuanya diharapkan untuk fokus kepada pembangunan dalam negeri. Dalam hal ini, tentara mempunyai tanggung jawab. Tak ada seorang pun yang melakukan sesuatu yang dapat merintangi pembangunan. Setiap orang harus bekerja keras untuk pembangunan. Tentu saja, ketika Deng menekankan pengurangan militer Cina masih kuno sebagaimana ekonominya. Jumlah tentaranya sangat besar, lebih dari 4,2 juta orang, dibandingkan dengan 0,5 juta tentara Amerika yang sangat kuat, tetapi sebagian besar terdiri dari petani yang buta huruf dengan peralatan kuno yang diperoleh beberapa dekade sebelumnya dari sekutu lamanya, Uni Soviet. Pada 1985, Cina tidak dapat membuat tank modern, pabrik-pabriknya bahkan tidak bisa membuat mobil modern. Pengurangan militer oleh Deng dan pengurangan pembiayaan militer menjadikan negara itu memiliki uang lebih banyak untuk digunakan bagi modernisasi ekonomi dan meningkatkan taraf hidup. Hanya dalam 2 dekade kemudian, gambarannya hampir tidak ada bedanya. Cina telah menyejukkan dunia dengan mengatakan konsentrasinya kepada apa yang dikatakan Heping Jueki, atau kebangkitan damai, membawa pabrik-pabriknya kepada era modern. Tetapi kenyataannya, sejak akhir tahun 1990-an, Cina telah menghabiskan miliaran dolar membangun militernya selama masa damai. Cina tidak akan memiliki keterampilan untuk membangun peralatan militer modern sebelum pabrik-pabrik mobil dan elektronik asing merambah daratan Cina. Sekarang Cina sudah memiliki pengetahuan manufakturing sehingga dapat membuat perlengkapannya sendiri. Karena ekonominya begitu kuat, sekarang mereka juga mampu membeli senjata dan perlengkapan modern. Antara 2000 dan 2003, Cina menambah anggaran untuk memperoleh senjata dengan lebih dari 18% setiap tahun, kebanyakan untuk membeli peralatan Rusia yang baru. Para pakar militer di seluruh dunia melihat Cina sedang meletakkan dasar-dasar untuk meningkatkan kekuatan militernya. Perlengkapan militer Cina sekarang ini tidak semaju sebagaimana perlengkapan mutakhir yang dibeli oleh militer Amerika Serikat, tetapi kemampuannya dapat dibandingkan dengan sistem yang Amerika miliki pada tahun 1970-an dan 1980-an yang hingga kini masih banyak yang dipakai. Menurut penilaian terakhir oleh Roger Cliff dari Rand Corporation, hingga 2025, Cina akan memiliki sumber daya pertahanan sebanding dengan yang digunakan militer Amerika Serikat sekarang ini. Oleh karena itu, Amerika Serikat harus meningkatkan kemampuan militernya jika ingin tetap lebih maju daripada Cina.
Yang dipertaruhkan dalam waktu yang sangat cepat adalah dominasi Amerika Serikat terhadap Asia Timur dan akhirnya hegemoni militer Amerika di seluruh dunia. Para pakar militer Barat, demikian juga Jepang dan Australia sangat menaruh perhatian terhadap kekuatan militer Cina yang tumbuh dengan cepat, perubahan keamanan regional, dan dampaknya satu generasi dari sekarang, ketika dunia nanti akan memiliki beberapa kekuatan yang perkasa bukan adidaya tunggal. Sekarang ini militer Amerika masih tetap yang terkuat di dunia. Negara ini memiliki 500 juta tentara dan 500 juta lagi cadangan, dan anggaran tahunannya hampir $500 miliar, hampir sebesar anggaran militer negara-negara lainnya di seluruh dunia digabungkan. Tetapi Cina memiliki tentara terbanyak di dunia, 2,3 juta tentara pada 2006, dan menghabiskan sekitar $30 miliar 70 miliar setahun untuk keperluan militer. Dari kekuatan-kekuatan yang besar dan yang sedang muncul, Cina mempunyai potensi terbesar untuk bersaing secara militer dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat menyatakan hal ini dalam Quadrennial Defense Review Report 2006. Cina membela diri dengan mengatakan bahwa walaupun mereka meningkatkan biaya militernya, Amerika Serikat menghabiskan biaya yang jauh lebih banyak, bagaimanapun cara menghitungnya. Pada 2005, militer menghabiskan 1,3% dari PDB di Cina, dan 3,6% di Amerika Serikat, kata Shi Xiaoyan, Deputi Komisioner Departemen Luar Negeri Cina di Hong Kong. Biaya militer sebagai persentase dari total anggaran menghabiskan 7,4% di Cina dan 17,8% di Amerika Serikat, tambah Shi Xiaoyan. Cina telah meningkatkan biaya militernya karena Cina memiliki militer terbesar di dunia, sehingga biaya itu difokuskan untuk peningkatan gaji dan memperbaiki kesejahteraan mereka yang berada dalam angkatan perang. Peningkatannya di situ, tetapi tidak sebanyak negara besar lainnya. Mengapa Cina mengubah arah dari memperkecil menjadi membangun militernya? Angkatan Laut Amerika mengontrol lautan di dunia sebagaimana Angkatan Laut Inggris pernah mengontrol laut dunia, pada waktu bangsa-bangsa mengukur perdagangan mereka dalam pound sterling bukan dolar. Ekonomi Cina didukung oleh ekspor barang-barang buatan pabrik Cina dan impor minyak dan sumber daya alam lainnya. Sebagian besar dibawa masuk dan keluar dari Cina dalam kapal-kapal yang melintasi laut-laut yang dikontrol oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Fakta ini mendorong Cina untuk memelihara perdamaian dengan Amerika Serikat dan sekaligus juga memotivasinya untuk mengembangkan persenjataan dan kapal-kapal yang diperlukan untuk mencegah Amerika Serikat menutup ekonomi Cina dengan melakukan blokade yang bisa dilakukan kalau Amerika mau. Hal ini juga berlaku bagi negara-negara Asia lainnya, tetapi hanya Jepang yang cukup kuat untuk melakukan perlawanan militer yang berarti sekarang ini, dan Jepang adalah sekutu lama Amerika. Amerika Serikat akan sangat mudah menghentikan impor minyak. Hampir semua minyak dari Timur Tengah dibawa melalui Selat Malaka, yang dikontrol oleh Amerika Serikat. Jika terjadi perang antara Amerika dengan Cina, Amerika hampir dapat dengan segera menutup 40% pasokan minyak Cina, bagian yang diimpor melalui laut. Disebabkan kerawanan tanker-tanker minyaknya, Cina dengan tekun berupaya untuk membuat kontrak guna membangun pipa minyak yang membawa minyak dan gas alam melalui darat. Cina telah mencapai kesepakatan jalur pipa dengan Burma, Rusia, dan Kazakhstan. Inilah salah satu alasan mengapa Cina membangun pabrik tenaga nuklir dengan sangat cepat. Baik Cina maupun Amerika Serikat menyadari bahwa setiap kemungkinan perang di antara mereka akan dilakukan di laut, dan Cina sedang meningkatkan armada kapal selamnya dan berusaha untuk mengembangkan misil balistik yang akan dapat menembak kapal yang bergerak. Jika Cina berhasil dengan misil-misilnya, maka Cina akan memiliki kapasitas militer yang unik dan tidak pernah terjadi sebelumnya, menurut Cliff dari RAND. Di samping pembiayaan militer yang meningkat dan upayanya untuk mengembangkan misil, Cina masih menekankan kebangkitan damai. Sewaktu bencana tsunami tahun 2004, Amerika Serikat menggunakan salah satu kapal induk yang ditempatkan di Asia untuk mengirim bantuan dengan cepat bagi para korban di Indonesia. 2 tahun kemudian,
Para peserta dalam sebuah diskusi akademik antar pakar militer di Hong Kong terkejut ketika seorang pakar militer Cina mengangkat masalah itu. Dia menyatakan bahwa Cina perlu sebuah kapal induk yang memerlukan biaya 4 miliar dolar untuk membuatnya dan 2 miliar dolar setahun untuk mengoperasikannya, sehingga mereka juga dapat memberikan bantuan kemanusiaan apabila terjadi bencana di daerah itu. Semua hadirin terkejut. Terlepas dari alasan kemanusiaan itu, bagi para peserta dari Amerika, Jepang dan Australia, alasan yang lebih mungkin bagi Cina untuk memiliki kapal induk yang mahal adalah untuk melindungi kapal-kapal yang memuat barang-barang ekspor buatan pabrik Cina yang dibawa melintasi laut terbuka dalam kapal-kapal peti kemas. Atau mungkin Cina menginginkan kapal induk untuk membantu melindungi impor minyak yang mengalir melalui Selat Malaka. Ketika peserta akademik bertanya apa betul Cina membutuhkan kapal induk yang mahal, pejabat militer Cina itu mengaku bahwa Cina ingin menjadi kekuatan transportasi laut, tetapi menekankan bahwa Cina tidak perlu menjadi kekuatan angkatan laut. Mungkin itu terdengar lebih cocok bagi negara yang sedang berada dalam kebangkitan damai. Apa yang sesungguhnya terjadi adalah perubahan geopolitik pada era pasca Perang Dingin dari hegemoni Amerika kepada apa yang akan menjadi zaman berikutnya, masa damai yang membeku. Perlombaan persenjataan diam-diam antara Amerika Serikat dan Cina telah dimulai selama era masa damai membeku ini. Hal ini lebih tidak kentara daripada yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet selama Perang Dingin. Amerika Serikat berlomba untuk mempertahankan kepemimpinannya yang besar, sambil terus mengawasi karena Amerika melihat Cina sebagai ancaman militer yang potensial pada masa yang akan datang. Tujuan Amerika Serikat terhadap Cina adalah tetap sebagai partner ekonomi dan muncul sebagai bagian yang bertanggung jawab dan mendorongnya untuk kebaikan di dunia, menurut Quadrennial Defense Review Report AS tahun 2006. Amerika akan berusaha mencegah semua pesaing militer untuk mengembangkan kemampuan yang mengganggu dan kemampuan lain yang dapat memungkinkan hegemoni regional atau tindakan bermusuhan terhadap Amerika Serikat atau negara-negara bersahabat, dan akan berusaha untuk menghalangi agresi atau penggunaan kekerasan. Seandainya pencegahan gagal, Amerika Serikat akan menolak tujuan strategis dan operasional dari kekuatan yang jahat itu, simpul laporan tersebut. Front terbaru dalam perdamaian membeku ini tidak kurang dari perbatasan senjata yang baru, ruang angkasa. Ekonomi Amerika Serikat sangat bergantung kepada satelit untuk komunikasi dan segala macam tujuan komersial lainnya. Dan militer Amerika yang berteknologi tinggi sangat bergantung pada ruang angkasa untuk navigasi, spionase, mendeteksi datangnya serangan konvensional atau nuklir sebagai sistem penuntun senjata, dan bahkan menggerakkan pasukan di darat. Tetapi pada Januari 2007, Cina menembak jatuh satelit cuacanya yang sudah lewat masa jayanya, yang mengorbit pada ketinggian 850 km di atas permukaan bumi. Dan peristiwa itu menghancurkan anggapan bahwa Amerika Serikat tidak akan tersaingi, akan terus menguasai ruang angkasa sebagaimana sekarang menguasai lautan. Dengan kemampuan untuk menembak satelit dan kapal yang sedang bergerak, Cina dapat lebih murah membatasi dominasi Amerika di ruang angkasa dan di laut. Amerika Serikat bertekad untuk menahan Cina, dan Cina sekarang menentang setelah ia mempunyai kemampuan untuk kembali mempersenjatai diri. Selama abad ini, kita akan melihat tarian yang rumit dari penahanan dan kontra penahanan. Amerika Serikat dan Cina tidak bermusuhan, tetapi sulit untuk membayangkan mereka akan bersekutu apabila kedua bangsa tersebut melihat kepentingan strategis mereka berada dalam konflik. Deng Xiaoping, orang yang berjasa meletakkan Cina di atas jalan modernisasi, meramalkan bahwa diperlukan waktu setengah abad untuk Cina melakukan modernisasi. Tonggak bersejarahnya akan datang pada tahun 2028, tidak begitu lama lagi. Para pemimpin Cina, sebagaimana biasa, waspada akan contoh Uni Soviet yang melibatkan diri dalam perlombaan persenjataan yang mahal kemudian ambruk di bawah beban biaya pertahanan yang berat. Bahkan para pemimpin militer mengatakan Cina tidak dapat mendukung militer yang kuat tanpa terlebih dahulu membangun ekonominya. Sejauh ini,
ekonomi Cina telah berkembang lebih cepat daripada yang diperkirakan orang. Memang, para penasihat Presiden Cina sekarang ini, Hu Jintao, berpendapat bahwa sekarang Cina lebih membutuhkan Amerika Serikat secara ekonomi daripada Amerika Serikat membutuhkan Cina. Beijing membutuhkan ekspor teknologi dan Amerika dan membutuhkan konsumen Amerika untuk tetap membeli barang-barang buatan Cina. Tetapi kedua negara itu akan mencapai keseimbangan ekonomi sekitar tahun 2015, kurang dari satu dekade dari sekarang, dan pada saat itu Amerika Serikat akan membutuhkan Cina secara ekonomi sebesar Cina membutuhkan Amerika Serikat. Pada saat itu, Cina akan memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang jauh lebih besar daripada sekarang. Hal itu akan menandai perubahan yang menentukan dalam perimbangan kekuatan global. Diplomasi baru. Deng selalu menasihati bahwa ketika Cina melakukan reformasi ekonomi, mereka harus menjaga diplomasi yang tidak menonjol. Pada pertengahan tahun 1990-an, ketika ekonomi berkembang dengan pesat, hal ini mulai berubah. Para pemimpin Cina mencari peranan yang lebih besar dalam kebijaksanaan luar negerinya dengan menggunakan kekuatan yang lembut. Cina membujuk Amerika Serikat, bahkan mengosongkan buku-buku anti-Amerika dari toko-toko buku di Beijing sebelum kunjungan Presiden Clinton pada 1998. Kemudian, Cina memutuskan kesepakatan perdagangan yang ramah dengan negara-negara tetangganya agar mereka tidak iri dengan kekuatan ekonomi Cina yang berkembang. Cina akhir-akhir ini sedang membujuk Afrika. Secara militer, upaya kontra penahanan Cina berpusat di Organisasi Kerjasama Shanghai, persekutuan semi-militer yang mengumpulkan Cina, Rusia, dan beberapa negara tetangga, Stan, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan, ditambah negara-negara pengamat yaitu India, Iran, Mongolia, dan Pakistan. Gerakan ini dibahas lebih mendetail dalam buku ahli sinologi Willy Weolep Lam Chinese Politics in the Hu Jintao Era. Sebagaimana Amerika menggunakan kekuatan finansial untuk memperluas pengaruhnya dengan diplomasi dolar, Cina telah mempraktikkan diplomasi mata uang juga, sebut saja hubungan renminbi. Cina telah menyalurkan bantuan luar negeri dan melintasi Asia dan Afrika dalam upaya mendapatkan persekutuan politik. Yang Anda lihat adalah sebuah permainan baru di Asia, kata Manu Baskaran, asisten peneliti senior pada Institute of Policy Studies di Singapura. Cina juga telah mengubah permainan globalnya. Ketika Cina menekan kontrak untuk minyak di Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah, ia selalu setuju untuk membiayai pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya, keahlian khusus Cina. Tetapi gerakan Cina lebih intensif setelah 11 September 2001. Beberapa orang teroris yang melancarkan serangan kepada Amerika Serikat yang kuat yang hanya merugikan beberapa ratus ribu dolar memicu agresi tanpa penyesalan di pihak Amerika Serikat dan reaksi geopolitik terdengar di seluruh dunia. Korea Utara mencoba senjata nuklir, dan Iran sedang mengembangkan teknologi nuklir, mungkin untuk mengejar hal yang sama, menurut Barat. Rusia dan Cina menegangkan otot-otot diplomatiknya untuk menghadapi apa yang dipandang sebagai gertakan Amerika terhadap Dewan Keamanan PBB, terutama mengenai Iran. Venezuela yang anti-Amerika bereaksi dengan pidato yang berapi-api dan bahkan sekutu lamanya Prancis melancarkan penolakan yang keras terhadap tindakan Amerika. Segera Amerika Serikat, yang tertekan baik secara diplomatik maupun militer, mendorong Cina untuk menegosiasikan kebijakan nuklir dengan Korea Utara. Cina meminta dilakukan tukar-menukar, sebagai imbalan atas upayanya untuk menghentikan Korea Utara mengembangkan senjata nuklir. Amerika Serikat harus mengarahkan Taiwan untuk mengakhiri gerakan pro-kemerdekaan di sana. Ketika Amerika menginginkan dukungan atas perang globalnya terhadap terorisme, Cina menekannya untuk membiarkan Cina melakukan kebijakan represif di Provinsi Xinjiang yang mayoritas Muslim dan di Tibet. Dan Amerika Serikat mengarahkan Cina dan India untuk tidak mengizinkan Iran mengembangkan teknologi nuklir yang tidak diawasi PBB. Potensi konflik. India, karena posisinya
terperangkap di antara Amerika dan Cina serta berusaha, sebagaimana biasa, untuk mempertahankan kemandiriannya. Baik Amerika Serikat maupun Cina telah berusaha menarik India ke dalam lingkungan mereka karena kemungkinan India akan muncul sebagai kekuatan besar ketiga dalam beberapa dekade yang akan datang. Amerika Serikat mendekati India, mengharapkan negara itu akan bertindak sebagai penyeimbang berat yang pro-Amerika terhadap kekuatan Cina yang sedang tumbuh. Realpolitik dari strategi militer adalah satu alasan, selain mendorong kepentingan bisnis Amerika, sehingga Presiden Bush menawarkan untuk berbagi teknologi dan bahan bakar nuklir kepada India. Amerika Serikat ingin menjadikan India sebagai penyeimbang dalam kekuatan militer, yang merupakan bagian dari upaya yang terus-menerus untuk menahan Cina. Sementara India bergembira menerima peningkatan nuklir dari Amerika, negara itu menghormati kebebasannya dan enggan untuk terlibat dalam hubungan yang rumit antara Amerika Serikat dan Cina. India malah memelihara hubungannya dengan Cina dengan bekerja sama dalam sejumlah front. Mereka bersama-sama mengajukan penawaran untuk iadang minyak luar negeri, sepakat untuk bekerja sama dalam penelitian dan pengembangan minyak, dan bahkan merencanakan latihan militer bersama pada 2006. Seperti halnya Cina, India adalah kekuatan militer regional yang dilengkapi dengan persenjataan nuklir, yang ingin dikenal sebagai sebuah kekuatan global. Dengan 1,3 juta tentara dan anggaran militer ke-11 terbesar di dunia, sebesar 17 miliar dolar dan terus bertambah, India membeli helikopter, pesawat tempur, misil, dan suku cadang kapal selam untuk mengganti stoknya yang sudah tua dari era Soviet. Seperti halnya Cina, India mempunyai tentara lebih banyak daripada Amerika Serikat dan sekarang dapat membangun atau membeli perlengkapan yang canggih. India membangun kapal induk terbesar di Asia dan memesan 126 pesawat pemburu yang canggih untuk angkatan udaranya. Ekonominya ketinggalan dari Cina, tetapi kuat dalam teknologi militer. Pada saat yang sama, India tidak merasa cemas kepada Barat karena negara itu bukan musuh mereka selama Perang Dingin, dan karena Barat sekarang sedikit sekali berselisih dengan India. Namun, ketegangan yang berlangsung yang terus-menerus dengan Pakistan, tangga yang dipersenjatai dengan nuklir yang terus berselisih dengan India di perbatasan, berarti bahwa ekspansi militer India tidak bisa diabaikan. Sementara situasi yang relatif damai dalam dekade-dekade terakhir di Asia telah menolong seluruh kawasan itu memusatkan diri pada pembangunan ekonomi, kemungkinan terorisme, juga sejumlah titik api bergejolak yang potensial dapat mengancam era mentega bukan senjata. Langkah salah akan memperlambat pemimbuhan ekonomi dan karena ini kembalinya India dan Cina kepada keunggulan global. Masalah militer India yang paling potensial adalah Pakistan, negara mayoritas Muslim, memisahkan diri dari India dan diciptakan oleh Inggris ketika India memperoleh kemerdekaannya pada 1947. Sejak itu India dan Pakistan telah berperang 3 kali, 2 kali tentang daerah yang diperselisihkan, Kashmir, dan keduanya sekarang dipersenjatai dengan nuklir. Kekerasan Hindu, Muslim yang dimulai lagi dan babak-babak terorisme seperti pengeboman kereta api Bombay yang membunuh 200 orang pada Juli 2006 dapat mendorong India dan Pakistan memulai lagi konflik dengan konsekuensi yang suram bagi kedua belah pihak. Masalah di Nepal bisa menyulut ketegangan antara India dan Cina. Politik di Nepal tidak stabil. Namun, India merasa bahwa ia tidak bisa membiarkan Nepal menjadi negara yang lemah, karena Nepal sekalipun terkenal dengan biara-biaranya yang damai dan gunung-gunung yang menjulang tinggi, juga menjadi pangkalan bagi kelompok yang kejam yang dapat menyerang India. Para pakar militer mengatakan Cina akan bereaksi jika India melakukan intervensi di Nepal. Baik Cina maupun India tidak mau didorong ke dalam konflik, tetapi mereka bisa adu kepala. Dua sekutu penting Amerika menghadapi ancaman secara periodik dari Cina, yang dapat menarik Amerika Serikat ke dalam konflik militer dengan Cina. Banyak orang Cina yang membenci orang Jepang, yang dicerca dalam buku-buku pelajaran Cina dan dalam diskusi di internet karena perlakuan mereka yang mengerikan terhadap orang Cina selama pendudukan Jepang di Cina. Junichiro Koizumi, mantan Perdana Menteri Jepang,
berulang-ulang menyulut. Kemarahan Cina dengan kunjungannya yang menantang ke kuil Yasukuni yang menghormati korban perang Jepang, termasuk penjahat perang yang berpartisipasi dalam kekejian selama pendudukan. Jepang, cemas dengan kekuatan Cina yang tumbuh, memikirkan kembali strategi pertahanannya dan semakin mengambil hati Amerika Serikat, sekutu militernya yang kuat. Sejauh ini pertempuran kecil, bahkan perang, yang melibatkan Cina yang paling mungkin terjadi akan didorong oleh perselisihan dengan Taiwan. Cina memasang 600 misil yang diarahkan ke Pulau Taiwan, dan para jenderal Cina memperkirakan pada akhir 2004 bahwa Cina dapat menghancurkan instalasi militer Taiwan dalam beberapa hari saja. Perang tersebut dapat menghentikan perdagangan besar antara Cina dan Barat dan bahkan, dalam skenario yang ekstrim, mengarah kepada Perang Dunia III dengan menarik Amerika dan Jepang ke dalam perang melawan Cina. Tak banyak orang Barat yang mengetahui dalamnya kebencian orang-orang Cina terhadap Taiwan. Orang Amerika, khususnya, menduga bahwa orang Cina daratan merindukan demokrasi Taiwan dan mendukung kemerdekaan pulau itu. Tidak begitu. Orang-orang Cina bersuara bulat, dari pejabat pemerintah sampai petani sampai profesional muda yang berpendidikan tinggi, bahwa Taiwan adalah provinsi pembelot yang merupakan bagian sah dari Cina daratan. Jika Taiwan mendeklarasikan kemerdekaannya, seluruh rakyat Cina daratan akan mendukung penggunaan kekuatan militer terhadap pulau itu. Taruhannya tinggi. Amerika dan Jepang telah berjanji untuk mempertahankan pulau itu secara militer jika Cina menyerang Taiwan tanpa alasan. Tetapi para pemimpin bisnis dan para pemimpin politik yang moderat dari Amerika Serikat, Cina daratan, dan Taiwan ingin mempertahankan status quo itu selama mungkin. Para diplomat Amerika diam-diam memarahi para politisi Taiwan sehingga menimbulkan pertanyaan apakah betul Amerika Serikat akan mendukung sekutu lamanya secara militer sebagaimana telah dijanjikan jika Taiwan memprovokasi serangan Cina dengan mendeklarasikan kemerdekaan. Jepang cemas terhadap setiap agresi Cina di daerah tersebut, mengingat perasaan benci Cina terhadap Jepang. Baik karena gerakan konfrontasi oleh para pemimpin Taiwan atau suatu ledakan nasionalisme di daratan Cina dapat dengan cepat meningkat menjadi perang yang menarik Jepang dan Amerika Serikat. Jika Cina tanpa alasan berusaha merebut Taiwan dengan paksa, Cina berisiko menjadi penjahat bagi dunia dengan risiko politik dan ekonomi yang suram. Untuk sekarang ini, Cina mempunyai masalah yang lebih jelas. Polusi yang parah. Para pengunjung akan kaget dengan polusi di Cina. Di berbagai kota, jika Anda berada di dalam ruangan dan membuka jendela, bau busuk yang menyengat akan menghampiri Anda dengan segera. Itu bukan karena ada sesuatu yang busuk di luar, tetapi udaranya itu sendiri yang berbau busuk. Air dalam berbagai sungai berbau busuk karena sampah, dan danau menjadi hitam oleh limbah dari bahan-bahan kimia yang ditumpahkan oleh pabrik di dekatnya. Salah satu tempat terburuk untuk bernapas di atas planet ini adalah kota terbesar di dunia, Chongqing, Cina, dengan penduduk sebanyak 30 juta orang termasuk daerah di dekat pinggiran kota, kurang lebih sama jumlahnya dengan orang yang hidup di seluruh negara bagian California. Cina baru berdampingan dengan Cina lama, pencakar langit dan tempat-tempat konstruksi menghiasi kota, tetapi para pekerja bongbong menunggu pekerjaan di sudut-sudut jalan. Pekerja bongbong dibayar Rp6.000 per jam untuk mengangkut barang-barang berat, dari bahan bangunan sampai bahan makanan, naik turun di jalan-jalan kota yang berbukit dengan menggunakan pikulan bambu. Mereka harus mempunyai paru-paru yang kuat, tidak hanya kaki yang kuat, kota setengah gelap hampir sepanjang hari. Sinar matahari hampir tidak dapat menyentuh tanah, diburamkan oleh kabut asap yang tebal dan berwarna kelabu. Gedung pencakar, langit yang berjarak 3 blok hanya terlihat garis bentuknya saja karena polusi udara. Keluar dari dalam ruangan gedung ke jalan dengan segera keluar air mata. Udaranya kotor, tetapi itu belum seluruhnya. Air pembuangan yang dihasilkan 30 juta orang, 30 juta, dibuang langsung ke sungai Yangtze yang mengalir. Pinggiran kota terdekat bukanlah tempat yang bisa dikunjungi untuk memperoleh udara segar,
Di sana Anda akan melihat daun-daun pepohonan, juga yang lainnya, tertutup dengan debu hitam dari pertambangan batu bara dan pabrik-pabrik di daerah itu. Lebih banyak hujan asam di Chongqing daripada di tempat-tempat lain di seluruh dunia. Yang menyedihkan, Chongqing bukanlah satu-satunya contoh. Sekitar 200 kota-kota Cina tidak memenuhi standar WHO untuk partikel bebas yang menyebabkan penyakit pemapasan. Semua kecuali 2 dari 20 kota yang paling polusi di dunia berada di India atau Cina, menurut data polusi yang dikumpulkan oleh Bank Dunia. Kondisi Chongqing yang parah menduduki urutan kelima. India dan Cina menyandarkan diri pada batu bara untuk sebagian besar kebutuhan energinya, dari bahan bakar untuk keperluan rumah tangga sampai jaringan listrik. Sayangnya, batu bara dibakar dengan tingkat polusi yang sangat tinggi. Separuh energi India menggunakan batu bara, demikian juga 2/3 energi di Cina, karena kedua negara itu memiliki kandungan batu bara yang besar. Penciptaan jutaan pekerjaan di India dan Cina mempunyai efek samping yang berbahaya. Setiap pabrik, gedung kantor, atau apartemen baru membutuhkan lebih banyak listrik. Akibatnya adalah polusi udara yang menyesakan di kedua negara itu sampai skala yang tidak pernah terjadi sejak revolusi industri Inggris. Di Beijing, nomor 13 dalam daftar polusi, pemerintah merasa cemas akan tentang bagaimana atlet Olimpiade dapat berkompetisi pada kondisi puncak tahun 2008 sambil bernapas dalam udara kola yang kotor, dan telah berjanji untuk memperbaikinya. Polusi yang sangat buruk di ibu kota itu antara lain disebabkan oleh badai pasir yang dramatis yang bertiup dari gurun pasir Gobi terdekat dan sering mengubah Beijing menjadi kuning, memaksa pengendara sepeda dan pejalan kaki untuk mengikatkan syal di mulut dan hidung mereka agar tidak menghirup debu yang bertiup. Beijing mengawasi perkembangan, ia menghitung hari-hari cerah, atau hari-hari di mana ukuran kualitas udara, baik atau sedang. Selama masa yang sangat unik pada awal tahun 2006, Beijing hanya mempunyai 9 hari cerah dalam sebulan. Secara rata-rata, Beijing mempunyai tingkat polusi udara sampai 4 kali lebih tinggi daripada tingkat aman yang diperbolehkan di Amerika Serikat. Bank Dunia memperkirakan bahwa polusi dan masalah kesehatan yang berkaitan dengan polusi menyebabkan Cina mengeluarkan dana 54 miliar dolar per tahun dan telah memperpendek kehidupan 178.000 orang per tahun. Diperkirakan angka itu akan tumbuh antara tahun 2001 sampai 2020. Kematian prematur akan lebih dari 2 kali lipat, menjadi 90.000 dolar per tahun meninggal lebih awal karena polusi udara di kota-kota mereka. Di Cina, bernapas berbahaya bagi kesehatan, dan tidak banyak alternatif untuk itu. Bombay juga berada pada urutan ke-10 dari kota-kota yang paling polusi menurut WHO. Tentu saja, sebagian besar kota-kota besar di India 8-10 kali lipat lebih polusi daripada kota-kota yang paling polusi di Amerika. Kerugian lingkungan akibat pembangunan yang meningkat semakin tinggi di India. Emisi karbon India meningkat 61% antara tahun 1990 sampai 2001. Hanya peningkatan Cina yang lebih tinggi yaitu 111%. Konsumsi energi India telah meroket mencapai 208% antara 1980 sampai 2001, bahkan lebih cepat daripada Cina yang meningkat 130%, dan hal itu merangsang tingkat polusi yang lebih tinggi. Emisi gas rumah kaca diperkirakan akan melonjak 70% hingga tahun 2025. Setiap tahun antara 2001 dan 2020, sekitar 460.000 orang India akan meninggal lebih awal disebabkan polusi udara di kota mereka, menurut prediksi Bank Dunia. Banyak orang India akan meninggal karena polusi udara yang berat di dalam rumah, terutama dan api kompor rumah tangga yang kurang ventilasi. Polusi udara dalam rumah menyebabkan 4-6% penyakit di India, menurut WHO. Terutama sakit pemapasan yang mematikan pada anak-anak dan penyakit paru-paru dan kanker paru-paru pada orang dewasa. Seolah-olah udara belum cukup kotor, Cina juga punya masalah dengan air, tidak mencukupi, dan sebagian besar tidak bisa diminum. Hampir sepertiga sungai-sungai di Cina begitu polusi,
bahkan tidak cocok untuk pemakaian pertanian dan industri, menurut statistik pemerintah Cina. Dokter-dokter desa telah mencatat laju kanker yang meningkat di dekat pabrik-pabrik yang polusi dan pabrik kimia. Air limbah yang tidak diproses dibuang ke sungai Yangtze yang terkenal di Cina, membunuh kehidupan laut dan membuat airnya bisa menyebabkan kanker, menurut Xinhua, media yang dikontrol oleh pemerintah. Jika Anda harus memberi jawaban satu kata tentang apa yang akan membentuk masa depan Cina, itu adalah air, kata Kenneth Lieberthal, mantan asisten pada National Security Council Amerika Serikat dan pakar Cina dari University of Michigan. Kelangkaan air itu antara lain karena jumlah penduduk yang sangat besar. Cina memiliki 8% air murni dunia, tetapi 22% jumlah orang di dunia. Cina menghadapi kekurangan air yang dramatis di daerah-daerah tertentu di mana perkembangan dan pertumbuhan ekonomi mungkin akan segera mundur. Karena kota-kota dan pabrik-pabrik terus-menerus menyedot air yang langka itu, seluruh daerah menjadi kering, dan tanah pertanian hilang karena erosi dan berubah menjadi gurun pasir. Kekurangan air mengurangi hasil panen Cina sebesar 8% pada 2004, menurut Biro Statistik Nasional. Masalah polusi begitu parahnya sehingga akan lebih mudah bagi Cina untuk memperoleh minyak yang dibutuhkan daripada air yang ia perlukan. Para pemimpin Cina telah membuat rencana tentang pendistribusian air pada masa yang akan datang, merencanakan proyek-proyek teknik besar yang ditujukan untuk memindahkan air dari bagian selatan yang banyak turun hujan ke daerah yang lebih kering di utara, dan dari Cina bagian barat ke kota-kota yang kehausan di timur. Yang sudah terjadi, gurun pasir meluas, tanah pertanian mengering, dan laju kanker membubung tinggi di dekat danau dan sungai yang penuh dengan air yang diracuni oleh polusi industri. Sebagian kota-kota Cina, seperti Tianjin, sekarang bertahan hidup hanya dengan air sepertiga dari air yang dipergunakan per orang di seluruh dunia. Beijing terlambat diingatkan, dan pada tahun 2006 menyebutkan akses kepada air bersih sebagai prioritas nasional, antara lain karena semakin banyak demonstrasi publik akibat kemarahan terhadap polusi. Sejak pertengahan 1990-an, Cina telah menutup 80.000 perusahaan kecil yang sangat berpolusi, banyak di antaranya adalah pabrik-pabrik yang tidak efisien. Cina mengeluarkan undang-undang energi yang penting dan bisa diperbaharui yang mulai berlaku Januari 2006 dan mendorong penggunaan kekuatan angin, bahan bakar bioteknologi, dan sumber energi rendah polusi lainnya. Kami memutuskan untuk mengubah praktik polusi lebih dahulu dan membersihkannya kemudian, kata Xi Zhenhua, Direktur Badan Perlindungan Lingkungan Negara, Cina. Meskipun perubahan itu akan bisa menolong, penting untuk dipertimbangkan bahwa situasi yang terjadi bisa amat berbeda untuk Cina dan untuk dunia di sebuah negara yang pemerintahnya dengan ketat merencanakan pembangunan dengan papan tulis kosong untuk industri, rumah, dan mobil modern. Cina telah membuat lompatan jauh dibandingkan negara-negara lain dalam mengadopsi teknologi tertentu, dalam mengembangkan jaringan telepon seluler, misalnya. Sayang sekali Cina tidak lebih bijaksana dari Amerika, Eropa, Jepang dan bangsa-bangsa lain yang juga telah gagal untuk menjadikan lingkungan sebagai prioritas selama pembangunan industri mereka. Seandainya pemerintah Cina menekankan bahwa semua pabrik-pabrik baru dibangun menggunakan praktik-praktik lingkungan yang paling maju, menggunakan panel surya untuk sebagian kebutuhan listrik mereka, misalnya, sebagian besar dari investasi asing dalam jumlah besar masih akan datang ke Cina. Perusahaan-perusahaan asing masih akan tergiur pada pasar konsumen Cina yang lebih dari 1 miliar, dan masih akan membangun gedung pencakar langit di Shanghai, Beijing dan Guangzhou. Tetapi semuanya akan terlihat dari jauh, tidak hanya dari jarak beberapa blok pada hari udara buruk. Begitu pula, sebelum pasar mobil Cina lepas landas, Cina dapat memberi perintah bahwa semua mobil dan truk dijalankan dengan bahan bakar yang lebih bersih seperti etanol, atau bahwa semua mobil memakai mesin listrik hibrida. Hal itu mungkin akan sedikit memperlambat penjualan oleh pabrik mobil dunia di Cina karena bertambahnya biaya, tetapi akan dapat menjaga udara Cina lebih bersih dan dapat menciptakan penurunan biaya di seluruh untuk teknologi mobil ramah lingkungan yang akan dapat menurunkan harga mobil hibrida di Cina,
juga di Amerika Serikat, Eropa, dan di negara-negara lainnya. India masih memiliki papan tulis yang relatif bersih untuk diisi, dan jika India, tidak seperti Cina, membuat kepedulian terhadap lingkungan sebagai suatu prioritas sekarang, negara itu dapat membentuk kembali masa depannya. Mungkin itu adalah utopia. Korupsi yang merajalela di kedua negara itu akhir-akhir ini menyebabkan peraturan lingkungan yang ada tidak dapat dijalankan. Cina telah mempunyai peraturan lingkungan di dalam hukumnya, tetapi kurang bersemangat untuk melindungi udara dan airnya daripada melindungi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah yang sama yang memonitor internet dengan ketat, yang memenjarakan aktivis hak asasi manusia dan para pengacara mereka dengan dalih yang tidak jelas, yang mendeteksi dan mengakhiri kehamilan yang melanggar kebijaksanaan satu anak di Cina, kerap mengabaikan pelanggaran yang mencolok, dan mematikan terhadap undang-undang polusi. Badan Pengawas Lingkungan Cina mengakui bahwa separuh dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi batu bara melanggar peraturan. Meskipun Cina mengetatkan peraturan lingkungan, ia tidak menghentikan mereka yang secara terbuka melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Banyak di antara mereka adalah pejabat pemerintah lokal yang korup. Tiadanya penekanan pada peraturan lingkungan adalah juga masalah besar di India. Ibu kotanya, Delhi, pernah menempati tingkat polusi 10 kali lebih tinggi daripada ambang batas yang diperbolehkan secara hukum di India, sebagian besar karena taksi, truk, dan bus yang polusinya tinggi di jalan-jalan. Delhi menempati tingkat polusi udara terburuk di dunia pada tahun 2002, tetapi sejak itu telah membersihkan udara kotornya hanya setelah diberi tugas oleh Mahkamah Agung India. Perbaikan dimulai tahun 1997. Sebagian langkah begitu lama ditempuh, kota itu akhirnya melarang gas timbal. Meskipun sangat terlambat, kota itu mengurangi polusi dari pembangkit tenaga listrik Delhi dengan memasang penyaring untuk membersihkan emisi cerobong asap dan mewajibkan mereka untuk membakar batu bara yang lebih bersih. Riksau bermotor dan bus yang dibuat sebelum 1990 tidak boleh beroperasi. Pada 1998, pengadilan mewajibkan semua bus kota untuk dioperasikan menggunakan gas alam, bahan bakar yang lebih bersih daripada bensin, mulai 2001. Kurang dari 2% bus-bus memenuhi permintaan pengadilan tepat pada waktunya, tetapi ada kemajuan secara bertahap. Seperti segala sesuatu di India, kemajuan adalah satu langkah ke depan, dua langkah ke belakang. Setelah berjalan berkeok-kelok menuju kemajuan, udara Delhi membaik. Pemerintah India masih risau. Ia mendorong tenaga matahari sebagai solusi yang tidak mahal untuk pedesaan, banyak yang belum dialiri listrik. Kapasitas pembangkit listrik tenaga air ditingkatkan 3 kali lipat dengan membangun beberapa liter TA skala besar. Peraturan emisi kendaraan sekarang telah diketatkan, dan sepeda motor telah diwajibkan untuk mengubah mesinnya dengan mesin yang pembakarannya lebih bersih. Air di India, seperti halnya di Cina, kotor. Hanya 10% air buangan diproses di India, 90% dibuang ke sungai bersama dengan polusi industri. Sungai-sungai India, bahkan Gangga yang suci, telah saluran air kotor. Baik India maupun Cina akan membuat investasi besar dalam pengawasan polusi, sebuah kesempatan untuk perusahaan-perusahaan barat dengan teknologi canggih. Keduanya memasang kincir-kincir angin untuk mengembangkan secara luas tenaga angin. India telah menjadi pasar tenaga angin keempat terbesar dengan kapasitas 4,4 gigawatt, dan Cina menyiapkan sebuah rencana untuk menciptakan kapasitas energi 30 gigawatt yang dapat diperbaharui pada tahun 2020, naik dari yang ada sekarang 1,3 gigawatt. Selanjutnya adalah tenaga nuklir. India telah mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk bekerja sama dalam tenaga nuklir sipil. Cina berpacu untuk membangun 30 stasiun tenaga nuklir hingga tahun 2020 untuk menaikkan pasokan tenaga listrik tanpa memperburuk malapetaka polusi yang sudah ada. Meskipun sangat penting bagi Cina untuk membangkitkan lebih banyak tenaga listrik sebersih mungkin,
Catatan pengaturannya mengerikan ketika memperhitungkan kemungkinannya kepada energi nuklir. Para pejabat lokal mempunyai pola pengabaian peraturan lingkungan demi mementingkan renminbi yang cukup pada pembangkit-pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Jika mereka terbukti ingin meneruskan kebiasaan itu pada pembangkit nuklir, Cina dan dunia akan berisiko bencana seperti yang dihadapi bekas Uni Soviet di Chernobyl pada 1986. Dalam upaya memanfaatkan kandungan batu bara yang besar, kedua bangsa itu melakukan percobaan dengan teknologi yang dirintis di Afrika Selatan, meskipun agak mahal, mengubah batu bara menjadi cairan yang kemudian diubah menjadi minyak. Cina membangun pabrik tersebut di Mongolia dan berencana untuk membangun 27 pabrik lagi. General Electric telah mengarahkan pandangannya ke India dan Cina, berharap untuk menjual kincir-kincir angin kepada kedua negara berkembang itu juga pengolah air limbah dan infrastruktur pembersih lingkungan lainnya. Pemerintah Cina telah meletakkan prioritasnya, dan, sebagaimana biasa, ada uang yang harus dipersiapkan untuk produk barat yang canggih. Udara yang lebih bersih di Asia tidak dapat datang dengan segera. Udara yang kotor itu menjadi masalah tidak hanya untuk India dan Cina, tetapi juga untuk dunia. Polusi yang diproduksi di Cina tidak diam di Cina, kata Lieberthal. Ilmuwan Amerika telah menemukan debu dan jelaga dari batu bara yang dibakar di Cina, juga merkuri, pada stasiun monitor sejauh separuh dunia. Polusi Cina bisa dideteksi di Oregon dan negara bagian Washington dan di bagian utara California, dekat Lake Tahoe, Nevada. Environmental Protection Agency (AS) memperkirakan bahwa seperempat polusi partikel di Los Angeles ditiup dan Cina ketika kondisi angin tidak baik. Tidak hanya polusi mengalir melewati perbatasan, polusi gas rumah kaca mencapkan pemanasan global. Dengan batu bara sebagai sumber energi dan kendaraan bermotor yang semakin banyak, baik Cina maupun India tampaknya tumbuh menjadi raksasa polusi kecuali pengaturan lingkungan dilakukan. Simpul sebuah kertas kerja tahun 2006 oleh para akademisi. Dari London School of Economics, Cina bertanggung jawab acas 14% emisi karbon dunia, dan India 5%, menempatkan keduanya dalam 6 negara puncak untuk emisi meskipun tingkat polusi per kapita rendah. Ketika kebutuhan energi kedua bangsa itu mendekati tingkat per kapita di negara maju, emisi tampaknya akan naik secara dramatis. Asia akan menjadi satu-satunya sumber terbesar gas rumah kaca pada tahun 2015, menurut Asian Development Bank. Wakil Kepala Badan Perlindungan Lingkungan Negara Cina mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk dan ekonomi Cina sekurang-kurangnya akan meningkatkan polusi 4 kali lipat hingga tahun 2020 kecuali dibuat perubahan. Cina akan menghadapi persoalan yang jauh lebih pelik daripada tantangan lingkungan pada masa yang akan datang. Juga sekitar tahun 2015, demografi Cina berubah menjadi kurang menguntungkan, dengan lebih sedikit orang Cina usia kerja untuk mendukung para pensiunan. Jika Cina tidak dapat mengangkat pendapatan warga desa mendekati pendapatan warga kota-kota yang sedang berkembang, ketegangan sosial yang sangat kuat dapat meledak. Setelah bertahun-tahun kampanye berkoar-koar, Beijing tampak tidak maju dalam mengekang korupsi yang merajalela di Cina, sumber yang besar dari ketidaktenangan politik di Cina. Uni Soviet memiliki oligarki-oligarki yang kuat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah, dan Cina benar-benar menghindari hal itu. Apa yang dimiliki Cina malah sebaliknya, multigarki, pejabat lokal yang korup dan tidak terhitung jumlahnya dan mantan pejabat yang sering terlibat dalam perampasan sumber daya dan tanah yang sama seperti oligarki, walaupun dalam skala yang jauh lebih kecil, lebih lokal. Isu polusi, demografi, dan sosial mungkin akan segera mencapai tingkat masalah bagi Cina seketika. Banyak indikator bahwa mereka dapat mempertahankan pertumbuhan sampai 2015, kata Lieberthal. Setelah 10 tahun, masalah lain ini datang kembali untuk menggigit sedemikian rupa sehingga jika mereka tidak membuat keputusan yang sangat baik sekali untuk mempersiapkan cara mengatasinya, mereka berada dalam kesulitan yang besar.
Tantangan bagi semua bangsa adalah menegosiasikan kembali wilayah dunia yang baru yang kembali memiliki India dan Cina yang kuat. Akan terjadi pergeseran keamanan yang besar yang berpusat pada minyak dan sumber daya alam, terutama karena Amerika Serikat yang membuat dirinya tidak populer, kata Bhaskaran dari Institute of Policy Studies, Singapura. Perubahan politik yang tiba-tiba pada akhir Perang Dingin tidak berbahaya bagi Amerika Serikat karena musuh politiknya lamanya, Uni Soviet dan Cina, muncul dengan ekonomi yang lemah dan berkonsentrasi untuk beralih kepada kapitalisme. Selama dekade-dekade berselang, Cina dan India telah mulai bergerak kembali ke arah peran mereka yang lebih besar dalam sejarah ekonomi global, dan Uni Soviet bubar. Sementara itu, era Amerika sebagai kekuatan hegemoni dunia yang tak tertandingi dapat terhenti jika Amerika Serikat, melalui perbuatannya sendiri, mengasingkan diri lebih lanjut dari negara-negara lain atau mendorong militerisasi lebih lanjut dari musuh-musuhnya besar dan kecil. Tidak ada hegemoni lain yang berdiri dengan sayap siap untuk menggantikan. Malahan, dunia perlahan-lahan beralih dari era dominasi dan kepemimpinan Amerika yang jelas kepada era di mana bangsa-bangsa yang kurang kuat dan bahkan ideologi keagamaan global berebut sepotong kekuasaan. Hanya dalam beberapa dekade saja, kita mungkin mempunyai dunia dengan 3 kutub, dengan Amerika Serikat, India, dan Cina berbagi status adikuasa. Di depan mata kita, persekutuan politik pasca Perang Dingin beralih sekali lagi. Yang dipertaruhkan tidak lain selain daripada perdamaian dan kesejahteraan dunia. Perdamaian yang membeku itu bisa berakhir dengan buruk. 2 kekuatan politik dan ekonomi terakhir yang muncul dalam pentas global adalah Jerman dan Jepang. Perang-perang yang mengerikan mengikutinya. Sekarang bangsa-bangsa di dunia menghadapi kebangkitan India dan Cina, dengan lebih dan 10 kali banyaknya penduduk Jerman dan Jepang. Untuk sekarang ini, ketika ekonomi India dan Cina tumbuh dan menguasai potongan yang lebih besar dari kue ekonomi global, keduanya tumbuh lebih berhubungan dengan negara-negara lain di dunia, tidak menjauh lagi darinya. Ketidaksepakatan antar negara tidak lagi berselisih tentang model ekonomi, komunisme versus kapitalisme. Kapitalisme secara meyakinkan memenangkan debat Perang Dingin, dan hal itu telah menolong ratusan juta orang India dan Cina sejahtera dengan mengantarkannya ke dalam era globalisasi yang telah menciptakan begitu banyak pekerjaan dan memperbaiki begitu banyak kehidupan di negara-negara berkembang. Sejauh ini, perdagangan yang meningkat telah menarik bangsa-bangsa semakin dekat bersama-sama, meski sampai ke titik saling menjawab email dan telepon. Seluruh dunia mempunyai andil untuk memberi semangat. Perdagangan dunia terus berjalan, daripada menyerah kepada kecenderungan untuk mencoba melindungi pekerjaan di dalam negeri bukannya membiarkannya mengalir bebas di seluruh dunia. Perubahan geopolitik yang sudah terjadi sangat besar, tetapi pembangunan ekonomi bisa mendorong penyesuaian yang lebih besar untuk kita semua.